Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan instrumen dasar. Yang pertama adalah buret dan stand buret. Yang kedua adalah labu ukur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yusuf Dwi Saputra. Nama saya Anissa Ainur Rahmah. Saya Elsa Emilia Amanda. Yang pertama yaitu buret dan stand buret. Buret adalah alat laboratorium yang terbuat dari kaca dengan bentuk silinder. Kemudian alat ini memiliki garis ukur dan sumbatan keran pada bagian bawahnya. Stand buret terdiri dari dua penyangga, yaitu klem dan statif. Klem adalah alat penjepit yang terbuat dari besi dan berfungsi untuk menjepit buret saat hendak melakukan titrasi. Sedangkan statif adalah stand yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan klem. Berikutnya adalah fungsi dari buret. Buret memiliki fungsi yaitu sebagai pengukuran volume cairan secara akurat pada saat melakukan titrasi larutan. Selanjutnya adalah fungsi dari stand buret. Stand buret memiliki fungsi sebagai penjepit buret agar posisinya tetap tegak dan stabil selama proses titrasi larutan. Cara penggunaan buret yang pertama yaitu cuci buret hingga bersih, hindarkan noda, lemak, maupun debu. Yang kedua, buret diklem pada tiang buret dalam posisi tegak, lurus dengan datar air. Yang ketiga, periksa keran buret. Keran harus mudah diputar dan tidak bocor. Bila keran sulit diputar atau bocor, lepaskan keran tersebut dan olesilah permukaannya dengan vaselin atau pelumas. Yang keempat, bilaslah buret dengan larutan yang akan dipakai untuk titrasi. Kemudian isi buret dengan larutan yang sama sampai di atas titik 0. Yang kelima, alirkan larutan dengan membuka keran dan usahakan kolom pipa di bawah keran terisi larutan. Tidak terdapat gelembung udara. Yang keenam, atur tinggi cairan sampai maniskusnya tepat pada angka 0 atau angka lain dari catatlah angka mula-mula ini. Berikutnya, mulailah titrasi, tangan kiri memegang keran sambil memutarnya dan tangan kanan memegang labu Erlenmeyer yang berisi cairan yang akan dititrasi. Selama titrasi labu Erlenmeyer digoyang dengan gerakan berputar agar larutan yang menetes dari buret secara segera bercampur. Demikian seterusnya sampai titik akhir dicapai, ditandai dengan adanya perubahan warna. Berikutnya adalah cara pemeliharaan buret. Metode kerja pemeliharaan buret setelah digunakan buret dengan larutan deterjen. Berikut adalah prosedur pencucian buret. Yang pertama, lepaskan katup atau stopcock dan cuci dengan larutan deterjen. Yang kedua, bersihkan minyak yang menempel dengan pencucian atau digosok dengan aseton. 3. Bilas dengan air keran. Dan akhirnya dengan air destilasi minimal 3 kali. Yang keempat, jika katup terbuat dari gelas dan menjadi stuck, rendam dalam suatu wadah gelas yang berisi Coca-Cola. Penetrasi cairan di permukaan akan terlihat. Biarkan sekitar 10 menit. Yang kelima, bilas dengan air. Yang keenam, singkirkan sisa-sisa air, lalu hangatkan pelan-pelan dengan pembakar buset.
Ketujuh, simpan buret dengan cara dibungkus dengan kain wol agar tidak pecah. 8. Jangan mengeringkan pipet di dalam oven karena akan mempengaruhi volume buret. Tempat dan petunjuk penyimpanan. Buret disimpan di lemari penyimpan dalam keadaan kering dan bersih dengan bagian ujung yang dibungkus dengan kain halus atau tisu agar ujungnya tidak mudah pecah dan diberi alas kain halus. Pemeliharaan stand buret. Cara pemeliharaan stand buret Stand buret terdiri dari statif dan klem. Cara pemeliharaannya adalah setelah alat digunakan, klem dilepas dari statif dan disimpan di lemari penyimpanan. Alat laboratorium pastikan klem dan statif kering sebelum disimpan untuk menghindari perkaratan. Labu ukur. Labu ukur atau labu volume adalah sebuah alat berbentuk labu yang terbuat dari kaca dan termasuk ke dalam peralatan laboratorium yang digunakan untuk mengukur larutan secara spesifik dengan ketelitian pengukuran yang sangat tinggi. Alat ini biasanya digunakan untuk pengecekan larutan. Fungsi dari labu ukur. Salah satu fungsi labu ukur yaitu berfungsi sebagai wadah untuk membuat larutan dan mengukurnya dalam volume tertentu. Labu ukur ini juga digunakan untuk mengencerkan suatu zat hingga menjadi larutan sampai volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. Berikutnya ada cara penggunaan labu ukur. Pengguna labu ukur melarutkan zat baku primer. Alat yang digunakan ada labu ukur, corong, pipet, tabung reaksi, semprotan berisi aquades, zat yang akan dilarutkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, meja kerja dan alat yang digunakan harus dalam keadaan bersih. Yang kedua, lepas kertas ukur dan ledakan di antara mulut labu ukur dan corong. Yang ketiga, buka tutup botol timbangan lalu bila tutup tersebut tambahkan aquades ke dalam botol timbangan melalui dinding batang pengaduk. Yang kelima, aduk perlahan lalu tuangkan ke dalam labu ukur. Hal ini bisa dilakukan beberapa kali tergantung seberapa zat baku primer yang ada di dalam botol timbang. Yang keenam, bilas dinding botol timbang agar zat-zat yang menempel di botol timbang dapat berpindah ke labu ukur. Dalam proses ini, mulut botol semprot tidak boleh mengenai botol timbang. Yang ketujuh, bilas batang pengaduk. Perlu diperhatikan volume pembilasan tidak boleh lebih dari 75% volume labu ukur. Yang terakhir, bilas corong yang menempel pada labu ukur. Selanjutnya yang ke-9, biasakan meja kerja selalu dalam keadaan kering dan bersih. 10. Goyangkan labu ukur secara perlahan hingga sebagian besar zat baku primer yang ada di dalam terlarut. 11. Tambahkan aquades hingga 1 cm di bawah tanda batas. 12. Gunakan kertas saring ke batang pengaduk dan gunakan untuk mengeringkan bagian dalam labu ukur. 13. Isi tabung reaksi dengan aquades. 14. Gunakan pipet tetes untuk menandakan batas labu ukur. Setelah mengambil aquades, keringkan pipet tetes agar tidak membasahi dinding labu ukur. 15. Ketika menanda batas posisi mata harus sejajar dengan labu ukur, lalu lengkungan paling bawah harus berdempetan dengan garis tanda batas labu ukur. 16. Tutup labu ukur.
Yang terakhir, homogenkan larutan hingga 10-15 kali. Setelah dihomogenkan, larutan baku primer sudah siap digunakan. Baik, selanjutnya adalah pemeliharaan dari labu ukur. Dalam pembersihan peralatan labu ukur dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dikarenakan sifat yang tidak tahan terhadap basa kuat, maka pembersihan labu ukur disarankan menggunakan deterjen dengan konsentrasi tidak lebih dari 2%. Yang kedua, jika labu ukur digunakan sebagai analisa lemak, maka dalam pembersihannya dapat menggunakan pelarut organik, dibilas dan direndam. Kemudian baru direndam dengan menggunakan air. Selanjutnya, yang ketiga, pada saat membersihkan disarankan untuk menggunakan busa atau sikat plastik yang halus agar tidak merusak labu ukur. Keempat, keringkan labu ukur dengan udara. Jika harus menggunakan pemanasan, pastikan suhu oven pengering tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Untuk penyimpanan labu ukur sendiri bisa disimpan di lemari, rak, atau laci yang aman dan dapat diberi tanda seperti menggunakan label. Selanjutnya yaitu video pembelajaran. Halo pemirsa, saya Ulfa Sonia dari Sekolah Tinggi Ilmu Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan buret. Buret adalah alat gelas yang berbentuk silinder dan memiliki garis lumpur dan keran pada bagian bawahnya. Buret digunakan untuk meneteskan sejumlah partikel dalam suatu percobaan untuk analisis kuantitatif secara volumetrik. Sekarang, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan buret. Sebelum digunakan, pastikan keran dapat berfungsi dengan baik, dan selanjutnya tutup keran harus dalam keadaan tertutup. Untuk mempermudah menuangkan larutan, gunakan corong dan simpan pada bagian atas buret. Kemudian dituangkan larutan ke dalam buret. Sampai batas meniskus 0. Setelah sampai batas meniskus 0, pastikan bahwa buret terisi. Kemudian, keringkan bagian atas buret dengan tisu agar tetesan larutan yang menempel pada bagian dalam buret tidak menetes. Kemudian, keluarkan larutan dari buret hingga volume yang dikehendaki. Cara mengukur meniskus pada buret yang baik yaitu harus sejajar dengan mata. Demikian penjelasan saya tentang cara penggunaan buret. Jangan lupa membersihkan alat setelah digunakan. Junjung terus safety laboratori. Terima kasih. Berikut adalah video yang kedua. Adalah alat-alat yang digunakan dalam teknik dasar untuk melarutkan zat baku kimia. Meja kerja dan alat yang digunakan harus dalam keadaan bersih. Tahap awal yang dilakukan adalah
lamur, dan juga corong. Kemudian buka botol timbang di atas corong, lalu bilas tutup botol timbang tersebut. Tambahkan aqueous ke dalam botol timbang melalui dinding batang bulat. Aduk perlahan, kemudian tuangkan ke dalam tabung. Hal ini bisa dilakukan 2-3 kali, tergantung dari seberapa banyak zat polimer yang ada di dalamnya. Setelah sebagian banyak zat baku primer berpindah ke lamur, kita dapat membilas dinding-dinding dari botol timbang. Hal ini penting dilakukan agar semua zat-zat yang menempel pada dinding botol timbang dapat berpindah sepenuhnya ke dalam lamur ukur. Dalam proses ini, mulut botol semprot tidak boleh mengenai dinding dari botol timbang. Pada proses pembilasan, selain kita harus yakin bahwa botol timbang ini benar-benar bersih, kita juga harus memperhatikan volume dari lampu ukur. Volume pembilasan ini tidak boleh lebih dari 75% volume lampu ukur. Setelah itu, bilas batang pengaduk corong pada bagian dalam corong dan juga bagian bawah corong yang menempel pada lampu ukur. Biasakan meja kerja selalu dalam keadaan kering dan bersih. Kemudian goyangkan lampu ukur secara perlahan hingga sebagian besar zat baku primer yang ada di dalamnya terlarut. Setelah itu, tambahkan aqueous hingga 1 cm di bawah tanda batas. Gulungkan kertas sari pada batang pengaduk seperti ini. Kemudian gunakan untuk mengeringkan bagian dalam dinding lampu ukur hingga benar-benar kering dan tidak ada lagi air yang menggantung di dindingnya. Lalu isi tabung reaksi yang bersih dengan aqueous. Kemudian gunakan pipet tetes untuk penanda bataskan
ukur. Setelah pipet aqueous, pipet tetes harus dikeringkan terlebih dahulu agar tetesan dari pipet tetes tidak membasahi dinding ukur yang sudah dikeringkan. Untuk menanda bataskannya, garis tanda batas pada ukur harus sejajar dengan mata. Lalu, lengkungan paling bawah harus berdempetan dengan garis tanda batas pada lampu ukur. Setelah yakin dengan tanda batasnya, tutup lampu ukur dikeringkan hingga benar-benar kering. Lalu tutup lampu ukur tersebut. Tahapan terakhir dari teknik melarutkan ini adalah dengan cara menghomogенkan. Lakukan cara ini sebanyak 10 hingga 15 kali. Setelah dihomogенkan, larutan baku krimer ini sudah siap digunakan. Jangan lupa menghitung konsentrasinya ya. Sekian video teknik dasar melarutkan zat baku krimer. Semoga bermanfaat dan see you next video. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.